hari ini kita akan dilayani oleh gabungan Wira Nita. Sepatutnya Wira, tetapi bergabunglah dengan wanita. Jadi kita namakan pelayanan hari ini gabungan Wira Nita. Oke, persilakan tim puja dan penyembahan. Oke, sekali lagi ucapkan shalom kepada semua jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang sentiasa sangat baik dalam hidup kita, sangat sempurna kasih setianya sampai selamanya. Ada penyertaan Tuhan kepada kita setiap hari, selalu baru kasih setianya dalam hidup kita. Mari kita semua berdiri, kita naikkan syukur kita pada Tuhan. Hosana, Hosana, hanya Tuhan yang ditinggikan, hanya Tuhan yang dimuliakan. Saya percaya kita yang hadir pada hari ini siap memuji Tuhan, siap menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Lagi. Haleluya. Mari kita sama-sama naikkan Hosana. Hosana, Hosana. Hosana yang tinggi.
besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, besar
Hanya padamu ya Tuhan. Sepanjang hari kami penghormatan hanya bagimu Yesus. Melalui pujian kami, melalui penyembahan kami ya Tuhan. Ini sedang kami mampu ya Tuhan, memuja namamu ya Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang maha tinggi. Sungguh ajaib perbuatan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tak terbatasnya kasih-Mu ya Tuhan, tak dapat terukurnya kasih-Mu ya Tuhan, begitu dalam ya Tuhan, dalam hidup kami ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan yang sangat sempurna ya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Selalu baru ya Tuhan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kasih anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sangat-sangat bersyukur dan sangat merasa bangga karena punya Allah yang begitu baik, yang sentiasa baik selama-lamanya. Kasih setia-Mu ya Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah. Haleluya. Kita puji Tuhan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang ada bisa
teruskan dengan penyembahan kita pada pagi hari ini. Saya membaca beberapa bagian firman Tuhan dari Mazmur 84 yang berkata begini: sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Dalam Mazmur 65 ayat yang keempat, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berkumpul bersama-sama seperti ini, sebenarnya kita mau ekspresikan sukacita kita. Ketika kita nyanyikan 3 lagu tadi yang dia punya tema tentang sukacita, ada di bagian kita, ada di antara kita yang tidak mengekspresikan sukacita. Ya, sepatutnya dalam ibadah-ibadah kita, apabila kita mau memuji, bersyukur kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh menyatakan terima kasih, ucapan syukur kita dengan sepenuh hati kita, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah diberkati oleh Tuhan, anak-anak Tuhan yang diberikan kekuatan, kesehatan yang baik, dan mampukan kita bersama memuji dan menyembah Tuhan. Jadi pada hari ini mari kita sedikit ubah. Ketika kita mau menyanyikan satu penuh dengan sukacita, mari letakkan senyum yang lebar, mari dengan tepukan tangan, mari dengan gerakan badan kita sebagai ekspresi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Alkitab berkata, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari kita berada di tempat yang lain. Mari kita nyanyikan satu penyembahan kita ini, mengisyaratkan bahwa satu hal yang kita rindu itu diam di rumah Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya.
pengorbananmu Tuhan Yesus. Pagi dibangun ku sebulan komitmen kai adik-adikku, bangun ku kerajaan kai adik-adikku, mudah dengan Tuhan, duduk dengan Tuhan, bang adik-adikku. Makasih Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, bintang setara suci di
Terima kasih kepada tim pujian penyembahan yang sungguh luar biasa. Saya percaya kita telah diberkati lewat daripada pujian yang saya sampaikan sebentar tadi. Nah, sebelumnya kita mau sharing sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang kudus. Kami memuji Engkau, kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak disembah, diagungkan dan dimuliakan.
Terima kasih Bapak di surga buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami telah menaikkan pujian syukur kami kepada-Mu. Adalah pujian penyembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak di surga. Dan kami percaya tiap-tiap jemaat yang hadir telah diberkati lewat daripada pujian penyembahan yang telah disampaikan. Sebentar kami akan mau belajar sharing tentang kebenaran firman-Mu. Hamba tidak punya apa-apa, tetapi hamba hanya sebagai saluran berkat bagi jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan beri hikmah kebijaksanaan dan urapan yang daripada Tuhan, mengalirkan kuasa sehingga firman akan dapat mengambil tempat di hati tiap-tiap jemaat yang hadir, supaya menguatkan meneguhkan iman percaya kami, supaya kami senantiasa memfokuskan hati dan pikiran kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Semua kita sama-sama katakan, amin. Saya bersyukur kepada Tuhan karena sangat baik Tuhan telah memberi kita semua kekuatan, kesehatan di hari-hari yang lalu, dan pada hari ini kita dapat hadir bersama-sama beribadah, mencari kehendak dan mencari wajah Tuhan. Saya telah dipercayakan untuk membawa kita sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan adalah firman yang hidup. Firman yang berkuasa dapat mengubah, dapat membentuk, dapat mendidik dan melengkapi kita dengan segala kebenaran daripada Tuhan. Mari kita melihat teks firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 27. Mazmur yang ke-27 di atas garis besar di atas, aman di dalam perlindungan Allah, dari Daud. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Dan saya minta kerjasama daripada jemaat Tuhan. Saya membaca ayat yang pertama, jemaat Tuhan ayat yang kedua, dan seterusnya sampai selesai. Oke, kalau kita sudah mengambil Mazmur 27, mari kita mulai. Aman di dalam perlindungan Allah, dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ayat 2. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentera merdeka mengaku aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam puluhnya, pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang aku sampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkau-lah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah, penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku.
tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata, oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Terima kasih karena kita dapat participate atau bekerjasama di dalam membaca kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati. So, saya mengambil teks ini atau saya tidak mengubah temanya, yaitu seperti apa yang terdapat di dalam Alkitab, yang aman dalam perlindungan Tuhan. Oke? Saudara yang dikasih Tuhan, Mazmur ini adalah Mazmur Daud yang menceritakan kisah pengalaman ketika Daud menghadapi berbagai-bagai masalah dari musuh-musuhnya secara pribadi dan juga dalam kerjaannya ketika dia menjadi raja. Daud tidak menjelaskan tentang masalahnya secara spesifik atau secara khusus. Dia hanya mengatakan ada penjahat-penjahat yang memusuhi dia. Namun dia menjelaskan bahwa dia tidak takut dan gentar karena dia tetap yakin dan percaya akan pertolongan dan perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa, yaitu Allah yang dia percaya. So, pemazmur memulakan pernyataannya tentang keyakinannya akan Tuhan. Akan Tuhan Allah sebagai terang dan keselamatan yang melindunginya. Karena walaupun dia menghadapi banyak tantangan, banyak masalah, dia tidak membiarkan pikirannya dikuasai oleh krisis atau masalah yang dihadapinya, tetapi memfokuskan perhatiannya kepada kebenaran kuasa Allah dan siapa Allah yang dia andalkan itu bagi dirinya. Demikian juga kita sebagai orang yang percaya, karena kita harus memfokuskan hati kita untuk mencari wajah dan mencari kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Walaupun sebagai orang yang percaya, biasanya kita selalu cenderung memfokuskan pikiran kita dan berhenti pada masalah yang kita hadapi. Kebiasaannya bisa kita. Kalau ada masalah, bukan kita mencari kehendak Tuhan, bukan kita mencari Tuhan, kita coba memfokuskan hati kita kepada masalah atau problem yang ada di dalam yang kita hadapi. Itu kebiasaan. Oke? Apa yang dilakukan oleh Daud bahwa dia telah membina hubungan yang baik secara pribadi dengan Allahnya secara konsisten. Melalui doanya setiap masa. Dan kita dapat mengambil pelajaran daripada kisah Daud ini. Ya kan? So, apabila kita menghadapi problem, kita harus datang kepada Tuhan. Supaya problem yang kita hadapi itu akan tidak menekankan kita, karena Tuhan ada memberi kita kemampuan, memberi kita kekuatan, memberi kita hikmah. Bagaimana kita dapat keluar daripada masalah yang kita hadapi? Oke? Oleh karena itu, maka Daud tidak perlu takut. Daud tidak perlu takut dan bimbang karena dia percaya dan yakin bahwa dia berada di dalam proteksinya Tuhan, di dalam coveringnya Tuhan. Ya. Oleh sebab itu kita sebagai orang yang percaya juga. Kenapa saya mengambil teks ini? Ini akan menjadi satu hal yang dapat memberi kita
pengertian siapakah Allah itu, siapakah Tuhan itu bagi kita. Ya kan? Kalau kita melihat di ayat 4 sampai 6, tempat perlindungan yang paling aman adalah di rumah Tuhan. Oke? Yang bermaksud ialah kehadiran dan penyertaan Tuhan, penyertaan Tuhan atas kita sebagai umat. Nah, orang yang mempunyai hubungan yang baik dengan Allah adalah orang yang suka tinggal di rumah Allah, di rumah Tuhan. Kedekatan Daud dengan Allah itu dibina melalui hubungan doa serta ketergantungannya. Dia bergantung kepada Tuhan, kepada Allah. Inilah yang sangat-sangat diutamakan oleh Daud dalam hidupnya, atau menjadi fokus dan priority utama demi untuk mendekati dirinya kepada Tuhan. Nah, yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan. Kita lihat dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Percaya kepada Tuhan berartinya kita tidak meragukan kemampuan kuasa Tuhan yang menyertai dan melindungi kita dalam apapun situasi kita, dalam apapun keadaan kita. Tuhan adalah teraku dan keselamatanku, kata Daud. Kepada siapa aku harus takut? Karena Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapa aku gemetar? Ayat 1. Daud telah menghadapi berbagai masalah sewaktu dia menjadi prajurit dan juga sewaktu dia menjadi raja. Sebagai manusia, kita tidak akan terlepas daripada permasalahan di dunia. Setiap hari kita berhadapan dengan masalah, bermacam-macam masalah yang kita hadapi. Tetapi kita sebagai orang yang percaya punya jalan, punya Tuhan yang dapat memberi kita kekuatan, yang dapat memberi kita kemampuan untuk mengatasi segala masalah atau problem yang kita hadapi. Inilah kelebihan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang sentiasa menyertai kita, sentiasa tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Nah, ketakutan yang dirasakan oleh manusia adalah karena ketidakmampuan. Kita tidak mampu, kita takut karena kita tidak mampu dan kita tidak berdaya. Ketika berhadapan dengan konflik, krisis yang terjadi dalam hidup kita tidak mampu. Makanya kita harus datang kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan supaya kita dapat diberi kekuatan, diberi ketabahan untuk menghadapi segala masalah yang kita hadapi. Inilah kebaikan Tuhan yang kita percaya. Nah, ketika Daud menghadapi tentangan dan serangan yang begitu hebat dari musuh-musuhnya, namun dia tidak takut dan tidak gentar sedikit pun, karena dia tidak meragukan tentang kuasa Tuhan. Dia tetap percaya dan yakin akan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Walau sebesar apapun keadaan pergumulannya yang dihadapi. Nah, ini adalah satu kisah yang dapat memberi kita pengertian apabila kita dalam masalah, apabila kita dalam keadaan situasi krisis yang luar biasa. Tetapi apabila kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberi kita, walaupun masalah kita tidak diatasi, tapi Dia memberi kita kekuatan, kemampuan agar kita tidak tertekan. Kenapa kadang-kadang ada orang dengan masalah yang luar biasa, kadang-kadang mereka akan membunuh diri? Karena mereka tidak punya Tuhan, mereka tidak punya harapan. Nah, kita sebagai orang yang percaya, kita tidak perlu takut karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah, dalam apapun situasi kita, apapun keadaan kita, kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan itu
senantiasa menyertai dan menolong kita. Nah, kenapa kita berdoa setiap hari? Karena kita minta perlindungan Tuhan, kita minta penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Supaya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, Tuhan pasti menyertai kita. Itulah sebabnya segala rencana yang kita lakukan, kita harus menyertai Tuhan. Tuhan harus disertai di dalam segala apa yang kita lakukan. Di dalam kita membuat keputusan, di dalam kita membuat apapun, Tuhan harus disertai. Maka apapun yang kita lakukan, pasti Tuhan akan memberi kita kemampuan untuk melakukannya sebaik mungkin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nah kita dapat mengambil pelajaran dari pengalaman yang dialami oleh Daud yang terdapat dalam kisah ini. Karena Tuhan adalah menjadi terang. Jika kita hidup dengan percaya kepada Tuhan, maka Dia akan memberi terangnya kepada kita. Terang di sini boleh diartikan sebagai perlindungan, penyertaan dan blessing dari Tuhan untuk kita. Walaupun kita menghadapi banyak masalah, Ia berjanji akan bertindak dan memberi kelegaan kepada kita. Yang seterusnya, Tuhan adalah keselamatan. Ini juga dari ayat yang pertama. Keselamatan berarti adalah perlindungan dan penjagaan kita dari Tuhan. Dia yang memberi jalan keluar. Dia akan memberi jalan keluar daripada setiap masalah yang kita hadapi. Atau Dia akan memberi kemampuan untuk kita menghadapi sebarang krisis, masalah yang terjadi dalam hidup kita dengan hati yang tebal, dengan kesabaran, dengan kekuatan yang Tuhan. Secara manusia kita tidak mampu untuk mengatasi segala masalah, apalagi problem yang begitu besar, masalah yang begitu kritis. Nah, keselamatan dalam konteks pernyataan ini bahwa Mazmur ini adalah merupakan keselamatan secara jasmani atas di mana Daud telah diselamatkan dari musuh-musuhnya. So, Allah adalah keselamatan bagi kita orang yang percaya. Bukan saja secara jasmani, tetapi secara rohani. Tuhan akan membimbing, Tuhan akan memberi kita kemampuan, kekuatan untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Yang seterusnya, Tuhan adalah benteng, sebagai benteng hidupku. Kalau kita melihat di Mazmur 62 ayat yang ke-8, di Mazmur 62 ayat yang ke-8 berkata, menjelaskan demikian, hanya pada Allah saja kita kiranya aku tenang, sebab darinya lah harapanku. Ayat yang ke-7, hanya Dialah gunung batu dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat 8, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini bahwa Allah itu digambarkan sebagai gunung batu. Gunung batu, kota benteng, tempat perlindungan, ialah Allah. Ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah merupakan kota benteng, tembok, dinding batu yang sangat kokoh, tempat perlindungan yang aman. Menjelaskan bahwa dalam perlindungan Tuhan adalah merupakan tempat yang paling selamat dan aman bagi kita sebagai orang yang percaya. So, maka kita harus mengutamakan atau memprioritaskan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena kita adalah anak ketebusan yang dipilih oleh Allah sendiri. Itulah makanya Tuhan datang ke dunia ini untuk mengambil kembali apa yang dimilikinya, yang telah dirampas oleh iblis.
Dan bila dia datang, dia mengambil kembali apa yang menjadi miliknya dari semua. Itulah kelebihan kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Kita punya harapan di dalam hidup, baik hidup kita sekarang ini, baik hidup yang akan datang. Karena Tuhan sudah berjanji, aku akan pergi ke Bapa, menyiapkan rumah. Dan apabila sudah selesai, dia akan kembali untuk membawa kita. Inilah janji Tuhan yang luar biasa bagi kita. So kita berpegang kepada janji Tuhan yang telah dinyatakannya di dalam firman. Saudara yang dikasih Tuhan, Daud adalah merupakan orang yang hebat, orang yang satu panglima yang luar biasa, hebat sekali. Namun dia mempercayakan seluruh hidupnya kepada Allah. Ya, walau sehebat mana pun manusia, kalau bukan Tuhan, kita tidak ada menjadi apa. Karena dapat perlindungan yang paling aman adalah berada di dalam penjagaan Tuhan. So di pihak kita ialah maka kita harus menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Dia akan berkuasa. Yang kedua, kita harus bersekutu dengan Tuhan. Ayatnya apa? Daud bersekutu kepada Tuhan dengan berkata, satu hal yang telah kau minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Nah, saudara yang dikasihi, bersekutu dengan Tuhan adalah satu tekad, satu komitmen. Ini berarti bahwa bersekutu dengan Tuhan itu bukanlah satu alternatif, bukan satu pilihan, tetapi adalah satu-satunya keputusan yang harus kita buat, yang harus kita ambil dan dipraktikkan di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya dengan komitmen dan kesungguhan yang sepenuhnya. Nah, bersekutu dengan Tuhan adalah merupakan satu sikap, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku, kata Mazmur di dalam ayat yang keempat. Diam di rumah Tuhan berarti memberi banyak masa. Beri banyak masa kita bersama-sama dengan Tuhan. Baik kita berdoa, membaca, merenungkan firman Tuhan dan menyembah. Itulah artinya kita bersekutu dengan Tuhan. Seperti yang kita lakukan sebentar tadi, yaitu kita menyembah Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan. Kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Kita memuji Tuhan karena Dia Allah yang layak dipuji. Yang seterusnya, bersekutu dengan Tuhan adalah menjadi saksi. Masih di ayat yang kami, saya banyak menjelaskan tentang di ayat-ayat yang awal. Menjadi saksi berarti menyatakan tentang apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Menjadi saksi menyatakan kebaikan Tuhan, apa yang kita alami, kemurahan Tuhan yang kita hadapi, yang kita telah alami, dan kita sharing kepada orang lain. Dengan cara ini, orang lain akan termotivasi supaya mereka juga, wah, ini sangat luar biasa, ya kan? Kita akan menyaksikan kemurahan Tuhan. So, melalui kesaksian kita dapat memberi impak serta menguatkan iman kita secara pribadi maupun
maupun meneguhkan, mendorong serta memotivasikan orang lain untuk lebih aktif mencari kehendak Tuhan di dalam seluruh hidup kita sebagai anak Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan mungkin tidak dapat menyelesaikan semua masalah kita yang kita hadapi. Namun kita akan dapat kekuatan, kita akan dapat kemampuan yang daripada Tuhan apabila berhadapan dengan situasi yang menekan atau yang mencabar dari segenap, dari sikap maupun dari emosi kita. Yang terakhir ialah mencari kehendak Tuhan. Di ayat 10. Di ayat 7 sampai ayat 10. Daud berseru kepada Tuhan dengan berkata, "Dengarlah Tuhan, seruanku yang ku sampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan." Ketika Daud mengalami banyak masalah di dalam hidupnya, dia mencari Tuhan dengan cara berseru kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan di ayat 7 sampai 8 tadi. Dengan hati yang terarah kepada Tuhan, dengan sepenuh hati minta kepada Tuhan, maka dia semakin yakin akan perkenanan Tuhan di dalam hidupnya. So mencari kehendak Tuhan berarti Tuhanlah yang diutamakan atas segala-galanya. Maka Tuhan pasti akan bertindak menolong kita. Karena Tuhan itu sebagai Bapa yang kita selalu sebut, Bapa kami yang di surga. Pasti seorang Bapa, sebagai Bapa dia pasti akan menolong kita apabila kita berseru, apabila kita memanggil dia untuk menolong kita dalam apapun situasi kita. Kadang-kadang ada banyak juga orang Kristen apabila berhadapan dengan masalah yang berat, mereka juga pergi mereka akan mencari dukun atau mencari alternatif yang lain. Ada juga orang yang bila berhadapan dengan masalah yang kritikal, mereka mencari Tuhan hanya untuk mendapatkan penyelesaian dari masalah mereka. Tetapi tujuan sebenar bukanlah untuk menjalinkan hubungan yang sebenar dengan Tuhan. Tetapi yang mereka perlukan hanya penyelesaian masalah mereka saja. Ada juga orang begitu. Ya kan, apabila dalam masalah dia datang kepada Tuhan. Apabila selesai masalah dia sudah lupa Tuhan. Inilah orang ini. Dia cuma datang kepada Tuhan bila ada masalah. Karena dia mau masalahnya diselesaikan. Dia bukan mau mendekati Tuhan, bukan dia mau menjalin hubungan dengan Tuhan. Nah inilah orang yang mencari Tuhan karena bermasalah. Bukan karena mau mendekati Tuhan, bukan karena mau bersekutu dengan Tuhan. Oke? Orang yang betul-betul mencari kehendak Tuhan tentu akan mendapat respon dari Tuhan sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Nah, pengalaman Daud membuktikan bahwa orang yang mencari kehendak Tuhan, walaupun banyak masalah, akan mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan yang luar biasa, yang menunjukkan ketaatan, kesetiaan
kemuliaan dalam beribadah. Sebagai kesimpulan, saudara dikasih Tuhan, yang pertama kita harus percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah keselamatan kita. Karena Tuhan adalah benteng hidup kita. Yang kedua, kita harus bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan harus menjadi saksi. Dan kita harus mencari anak Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata. Namun saya percaya Roh Kudus terus bekerja, memperjelaskan tentang kebenaran firman-Mu di dalam hati kami masing. Supaya ini akan menjadi makanan bagi rohani, supaya kami dapat kekuatan yang baru dari bulan. Supaya kami sentiasa mengandalkan Tuhan, supaya kami sentiasa bersandar kepada Tuhan di dalam segala apapun yang terjadi. Terima kasih Bapa di surga, kami memuji nama-Mu, kami bersyukur kepada-Mu, walaupun hamba-Mu tidak dapat menjelaskannya secara sejelas-jelasnya, namun kami percaya karena Engkau menaruh Roh Kudus dalam hidup kami. Roh Kudus yang akan memperjelaskannya sejelas-jelasnya di dalam hidup kami sebagai anak. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua kita yang telah diberkati, sama-sama katakan